Waspada. 5 benda spiritual yang membuat kamu selalu miskin. Sebelum kita mulai, mari renungkan bersama. Apakah Anda pernah merasa ada benda di sekitar yang mungkin menghambat rezeki tanpa disadari? Bagikan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Kami ingin tahu pandangan Anda tentang bagaimana energi dari benda-benda tertentu bisa memengaruhi kehidupan. Jangan ragu untuk berbagi refleksi Anda. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki energi, termasuk benda-benda yang kita anggap sebagai benda spiritual. Energi ini bisa bersifat positif, membawa keberuntungan dan kesejahteraan, atau justru negatif, menarik kemiskinan dan kesialan. Banyak orang percaya bahwa benda-benda spiritual tertentu dapat membantu mereka mencapai kesuksesan, mendapatkan perlindungan, atau bahkan menarik kekayaan. Namun, tidak semua benda spiritual membawa manfaat. Beberapa di antaranya justru dapat menghambat pertumbuhan finansial dan menjauhkan seseorang dari keberlimpahan. Setiap benda yang kita simpan memiliki sejarah, baik dalam bentuk fisik maupun energi yang melekat padanya. Ketika seseorang membeli atau menerima benda spiritual, mereka mungkin tidak menyadari bahwa benda tersebut telah menyerap energi dari pemilik sebelumnya, tempat asalnya, atau bahkan dari niat pembuatnya. Jika benda itu berasal dari seseorang yang memiliki kehidupan penuh kesulitan atau mengandung energi negatif karena digunakan dalam ritual tertentu, maka energi tersebut bisa tetap bertahan dan memengaruhi pemilik barunya. Inilah mengapa beberapa orang yang awalnya merasa beruntung setelah mendapatkan benda spiritual tertentu, justru mendapati hidup mereka perlahan-lahan memburuk tanpa mereka sadari. Benda spiritual seringkali dianggap sebagai jembatan antara dunia fisik dan dunia energi. Orang-orang menggunakan berbagai benda seperti jimat, patung, atau pusaka untuk meningkatkan vibrasi mereka dan menarik hal-hal baik dalam hidup. Namun, sedikit yang memahami bahwa energi benda tersebut bisa berubah seiring waktu, terutama jika tidak dirawat dengan benar. Energi negatif bisa menumpuk, membuat benda yang dulunya membawa keberuntungan malah menjadi sumber kemalangan. Beberapa benda bahkan memiliki sifat menyerap energi negatif dari sekitarnya, seperti spons yang menyerap air, dan jika tidak dibersihkan secara berkala, bisa berdampak buruk pada kehidupan pemiliknya. Salah satu alasan mengapa benda spiritual dapat menarik kemiskinan adalah karena hubungan erat antara energi dan pola pikir seseorang. Ketika seseorang terlalu bergantung pada benda tertentu untuk mendapatkan keberuntungan, mereka tanpa sadar menempatkan diri mereka dalam posisi kelemahan. Mereka meyakini bahwa tanpa benda tersebut, mereka tidak dapat sukses atau mencapai keinginan mereka. Ini menciptakan ketergantungan yang melemahkan energi pribadi dan menghambat kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan nyata dalam hidupnya. Seiring waktu, keyakinan ini dapat membentuk pola pikir kemiskinan, di mana seseorang merasa tidak cukup kuat atau cukup layak untuk mencapai keberlimpahan tanpa bantuan eksternal. Selain itu, ada benda spiritual yang sebenarnya dibuat dengan niat yang tidak baik. Beberapa jimat atau benda pusaka dibuat melalui ritual yang melibatkan energi rendah atau bahkan pengorbanan tertentu. Benda-benda seperti ini dapat membawa pengaruh buruk bagi pemiliknya, menciptakan hambatan tak terlihat yang menghalangi aliran rezeki. Seseorang yang memiliki benda seperti ini mungkin merasakan efeknya dalam bentuk kesulitan finansial yang terus-menerus, peluang yang selalu hilang, atau bahkan pengeluaran mendadak yang menguras keuangan mereka. Meskipun mereka berusaha keras untuk memperbaiki keadaan, seolah-olah selalu ada sesuatu yang menahan mereka dari mencapai kemakmuran. Energi benda juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat benda itu disimpan. Benda spiritual yang disimpan di tempat yang gelap, kotor, atau di antara barang-barang rusak cenderung menyerap energi negatif dari sekitarnya. Ketika seseorang menyimpan benda yang melambangkan kemiskinan atau kesulitan dalam hidup mereka, secara tidak sadar mereka menciptakan lingkungan yang memperkuat vibrasi rendah tersebut. Hal ini bisa menyebabkan energi di rumah menjadi stagnan, menghambat aliran rezeki, dan membuat penghuni rumah merasa sulit untuk keluar dari masalah keuangan mereka. Penting untuk memahami bahwa energi benda spiritual bukanlah sesuatu yang tetap. Energi ini bisa berubah, diperkuat, atau bahkan dibersihkan dengan cara tertentu. Jika seseorang merasa bahwa hidupnya mulai dipenuhi dengan kesulitan sejak memiliki benda spiritual tertentu, ada baiknya untuk mengevaluasi apakah benda tersebut masih selaras dengan energi positif.
Beberapa cara untuk membersihkan energi benda adalah dengan membakarnya dengan dupa, merendamnya dalam air garam, atau menempatkannya di bawah sinar matahari untuk menghilangkan energi negatif. Dalam beberapa kasus, jika benda tersebut memiliki energi yang terlalu berat, lebih baik untuk melepaskannya dengan cara yang benar, seperti mengembalikannya ke alam, atau memberikannya kepada seseorang yang benar-benar membutuhkannya. Lebih dari sekadar mempercayai benda spiritual, seseorang perlu memahami bahwa energi utama yang menarik kekayaan atau kemiskinan berasal dari dalam diri sendiri. Benda hanyalah alat, dan jika seseorang terus-menerus memiliki keyakinan bahwa tanpa benda tertentu mereka tidak bisa sukses, maka mereka secara tidak sadar membatasi diri mereka sendiri. Keberlimpahan sejati datang dari kombinasi antara pola pikir yang sehat, tindakan yang tepat, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Mengandalkan benda spiritual tanpa memahami energi yang menyertainya bisa menjadi penghalang yang tidak disadari dalam perjalanan menuju kemakmuran. Dengan memahami bahwa setiap benda spiritual memiliki energi yang dapat memengaruhi kehidupan seseorang, kita menjadi lebih sadar dalam memilih dan merawat benda-benda yang kita miliki. Alih-alih mengumpulkan benda tanpa memahami asal-usul dan energi yang melekat padanya, lebih baik fokus pada membersihkan energi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ini tidak hanya membantu menghindari hambatan tak terlihat yang bisa menghambat rezeki, tetapi juga memastikan bahwa segala sesuatu yang kita simpan di rumah benar-benar mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Di banyak budaya, benda pusaka sering dianggap memiliki kekuatan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa orang percaya bahwa benda semacam ini membawa keberuntungan, perlindungan, atau bahkan peningkatan status sosial bagi pemiliknya. Namun, tidak semua pusaka memiliki energi positif. Ada banyak kasus di mana benda pusaka justru membawa energi negatif yang menghambat kemakmuran pemiliknya tanpa mereka sadari. Energi yang tersimpan dalam pusaka dapat berasal dari sejarah panjang pemilik sebelumnya, peristiwa yang pernah terjadi di sekitarnya, atau bahkan niat awal ketika benda tersebut dibuat. Ketika sebuah benda diwariskan dari satu orang ke orang lain, ia tidak hanya membawa nilai sejarah tetapi juga menyimpan energi emosional yang pernah bersentuhan dengannya. Misalnya, jika benda tersebut sebelumnya dimiliki oleh seseorang yang hidupnya penuh dengan penderitaan, konflik, atau kesulitan finansial, ada kemungkinan bahwa vibrasi negatif tersebut tetap melekat pada pusaka. Pemilik baru mungkin mengalami pola kesulitan yang serupa tanpa memahami sumber masalahnya. Inilah mengapa dalam beberapa kepercayaan, benda pusaka harus dibersihkan secara spiritual sebelum diberikan kepada generasi berikutnya agar tidak membawa pengaruh buruk. Banyak orang yang menyimpan benda pusaka karena alasan sentimental atau rasa hormat terhadap leluhur. Namun, mereka tidak menyadari bahwa energi yang tersimpan dalam benda tersebut bisa menjadi penghalang dalam kehidupan mereka. Misalnya, ada pusaka yang diwarisi dari seseorang yang meninggal dengan cara tragis atau penuh kesedihan. Energi emosional yang kuat ini bisa terserap ke dalam benda dan menciptakan efek negatif bagi pemilik berikutnya. Beberapa orang yang menyimpan pusaka seperti ini sering mengalami perasaan gelisah, mimpi buruk, atau bahkan serangkaian kejadian tidak menyenangkan dalam hidup mereka tanpa mengetahui bahwa penyebabnya bisa berasal dari benda tersebut. Tidak jarang juga pusaka memiliki keterkaitan dengan ritual tertentu yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Beberapa benda diwariskan dengan janji atau perjanjian tertentu yang melibatkan energi spiritual. Dalam kasus seperti ini, pemilik baru tanpa sadar bisa terikat pada ikatan energi yang tidak mereka mengerti. Jika perjanjian tersebut bersifat membatasi atau melibatkan energi rendah, maka hal ini bisa menyebabkan berbagai hambatan dalam kehidupan, termasuk masalah keuangan yang tak kunjung selesai. Orang yang memiliki pusaka semacam ini mungkin merasa sulit untuk berkembang, selalu mengalami kesulitan ekonomi, atau bahkan kehilangan kesempatan besar tanpa alasan yang jelas. Benda pusaka juga dapat menjadi sumber energi negatif jika pernah digunakan dalam peristiwa yang melibatkan emosi kuat seperti kemarahan, dendam, atau kesedihan mendalam. Misalnya, ada pusaka yang pernah digunakan dalam peperangan, persaingan keluarga, atau bahkan sebagai alat balas dendam.
Energi yang terbentuk dalam situasi tersebut bisa tetap tersimpan dalam benda dan terus beresonansi dengan lingkungan sekitarnya. Jika seseorang menyimpan benda seperti ini di rumah, ia mungkin tanpa sadar menarik energi yang sama ke dalam kehidupannya, menyebabkan konflik, pertengkaran, atau hambatan dalam mencapai kesejahteraan finansial. Dalam beberapa kasus, pusaka juga bisa membawa efek psikologis yang memperkuat pola pikir kemiskinan. Seseorang yang percaya bahwa mereka harus menjaga benda tertentu demi keberuntungan atau sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mungkin merasa takut untuk melepaskannya, meskipun benda tersebut membawa energi negatif. Keyakinan semacam ini bisa menciptakan ketergantungan dan membatasi cara berpikir seseorang, membuat mereka terjebak dalam pola hidup yang tidak berkembang. Mereka mungkin merasa enggan untuk mengambil peluang baru, mengubah cara hidup, atau melepaskan kebiasaan lama karena takut kehilangan perlindungan yang diyakini berasal dari pusaka tersebut. Beberapa orang melaporkan bahwa setelah melepaskan pusaka tertentu dari hidup mereka, mereka mulai merasakan perubahan positif. Ada yang tiba-tiba mendapatkan peluang finansial baru, merasa lebih ringan secara emosional, atau bahkan melihat peningkatan dalam hubungan mereka. Ini menunjukkan bahwa energi yang tersimpan dalam benda bisa memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, melepaskan pusaka dengan energi negatif tidak bisa dilakukan sembarangan. Dalam beberapa budaya, ada ritual khusus yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa energi benda tersebut tidak kembali mempengaruhi pemiliknya atau anggota keluarganya. Salah satu cara untuk mengetahui apakah benda pusaka memiliki energi negatif adalah dengan memperhatikan perubahan yang terjadi setelah memilikinya. Jika setelah menerima pusaka seseorang mulai mengalami kesulitan ekonomi yang tidak biasa, mengalami perasaan tidak nyaman di sekitar benda tersebut, atau sering mendapatkan mimpi buruk yang berulang, maka ada kemungkinan bahwa benda tersebut memiliki energi yang tidak selaras dengan pemiliknya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mempertimbangkan apakah benda tersebut benar-benar memberikan manfaat atau justru menjadi beban yang menghambat perkembangan hidup. Jika seseorang merasa bahwa pusaka yang mereka miliki membawa energi negatif, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membersihkan benda tersebut secara spiritual, misalnya dengan menggunakan air suci, dupa, atau doa-doa tertentu yang dipercaya dapat menetralisir energi yang melekat. Selain itu, benda tersebut juga bisa ditempatkan di tempat yang mendapatkan banyak cahaya matahari untuk membantu menghilangkan vibrasi negatifnya. Jika setelah dibersihkan benda tersebut masih terasa membawa dampak negatif, maka mungkin lebih baik untuk melepaskannya dengan cara yang benar, seperti menguburnya, meletakkannya di tempat alami seperti sungai atau gunung, atau memberikannya kepada orang yang benar-benar membutuhkan dengan niat yang baik. Memahami energi yang melekat pada benda pusaka sangat penting untuk memastikan bahwa benda-benda yang kita simpan benar-benar mendukung kehidupan kita, bukan malah menghambatnya. Banyak orang yang tanpa sadar terus mempertahankan pusaka dengan alasan tradisi atau rasa hormat terhadap leluhur, padahal benda tersebut bisa saja menjadi sumber dari berbagai masalah dalam hidup mereka. Kesadaran akan hal ini dapat membantu seseorang untuk lebih bijak dalam memilih benda-benda yang mereka simpan di rumah, dan memastikan bahwa semua yang ada di sekitarnya membawa energi yang positif, serta mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Banyak orang percaya bahwa jimat dan patung memiliki kekuatan khusus yang dapat menarik keberuntungan, melindungi dari bahaya, atau bahkan mendatangkan kekayaan. Keyakinan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan dalam beberapa budaya, jimat dan patung dianggap sebagai benda yang wajib dimiliki agar hidup lebih sejahtera. Namun, yang tidak banyak disadari adalah bahwa tidak semua jimat dan patung membawa energi positif. Beberapa di antaranya justru memiliki vibrasi yang bisa menghambat rezeki dan membuat seseorang sulit keluar dari kemiskinan. Tanpa pemahaman yang tepat, seseorang bisa terjebak dalam ilusi bahwa benda tersebut membawa keberuntungan, padahal sebenarnya justru menarik kesialan dan menghalangi aliran rezeki. Jimat seringkali dibuat dengan keyakinan bahwa benda tersebut mampu menyerap dan memancarkan energi tertentu. Ada jimat yang dianggap dapat meningkatkan daya tarik, memperkuat keberanian, atau memberikan perlindungan dari bahaya. Namun,
Ada juga jimat yang dibuat dengan energi rendah, entah karena niat awal pembuatannya, bahan yang digunakan, atau cara benda tersebut diperoleh. Sebuah jimat yang dibuat dengan niat yang tidak bersih, seperti untuk menguasai orang lain, mencelakai, atau memperkaya diri dengan cara instan, seringkali menyimpan energi yang bertentangan dengan kesejahteraan jangka panjang. Ketika seseorang menggunakan jimat seperti ini, mereka mungkin mengalami keberuntungan dalam waktu singkat, tetapi lama-kelamaan mereka akan merasakan dampak negatifnya, seperti kehilangan uang secara tiba-tiba, mengalami kebuntuan dalam usaha, atau menghadapi berbagai hambatan yang tidak masuk akal. Selain itu, jimat yang sudah terlalu lama digunakan tanpa pembersihan energi juga dapat kehilangan efektivitasnya, atau bahkan berubah menjadi sumber energi negatif. Banyak orang yang memiliki jimat selama bertahun-tahun tanpa menyadari bahwa energi benda tersebut sudah berubah. Jimat yang seharusnya memberikan perlindungan bisa menjadi beban, menyimpan energi stagnan yang menghalangi perubahan dan pertumbuhan. Hal ini seringkali terjadi pada jimat yang diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ritual pembersihan yang tepat. Jika pemilik sebelumnya memiliki kehidupan yang penuh kesulitan atau sering mengalami kebangkrutan, maka energi tersebut bisa tetap melekat pada jimat dan berpindah ke pemilik barunya. Tak hanya jimat, patung spiritual juga seringkali disalahartikan sebagai sumber keberuntungan. Banyak orang menyimpan patung di rumah atau tempat usaha dengan harapan dapat menarik kemakmuran dan menjaga keseimbangan energi di lingkungan sekitar. Namun, tidak semua patung membawa energi yang baik. Ada patung yang justru memiliki vibrasi kemiskinan, terutama jika patung tersebut diperoleh dari tempat yang memiliki sejarah negatif. Berasal dari pemilik sebelumnya yang mengalami banyak kesulitan, atau bahkan dibuat dengan niat yang tidak baik. Sebuah patung yang digunakan dalam ritual tertentu, misalnya, bisa menyimpan energi yang bertentangan dengan kesejahteraan dan malah menciptakan hambatan dalam kehidupan finansial seseorang. Banyak orang tidak menyadari bahwa tempat penyimpanan patung juga berpengaruh pada energinya. Sebuah patung yang diletakkan di tempat kotor, berdebu, atau tersembunyi di sudut yang gelap cenderung menyerap energi negatif dan menjadi sumber vibrasi rendah. Patung yang seharusnya membawa keseimbangan energi justru berubah menjadi penghambat rezeki karena dikelilingi oleh lingkungan yang tidak mendukung. Selain itu, patung yang sudah rusak atau patah seringkali tetap disimpan karena alasan sentimental, padahal hal ini bisa menjadi penyebab energi stagnan dalam rumah atau tempat usaha. Patung yang tidak utuh mencerminkan ketidaksempurnaan dan bisa menjadi simbol dari kebuntuan finansial. Benda spiritual seperti jimat dan patung memiliki hubungan yang sangat erat dengan pola pikir pemiliknya. Ketika seseorang terlalu bergantung pada benda-benda ini untuk mencapai keberuntungan, mereka secara tidak sadar menyerahkan kekuatan mereka sendiri kepada sesuatu di luar diri mereka. Keyakinan bahwa hanya dengan memiliki jimat atau patung tertentu, seseorang bisa sukses atau keluar dari kesulitan finansial, sebenarnya menciptakan mentalitas ketergantungan yang lemah. Alih-alih berusaha dan mengambil tindakan nyata, seseorang bisa menjadi pasif dan menunggu keberuntungan datang dengan sendirinya. Hal ini sangat berbahaya, karena secara tidak langsung membentuk pola pikir kemiskinan yang membuat seseorang selalu merasa kurang, takut kehilangan, atau sulit mengambil keputusan besar dalam hidup. Banyak kasus di mana orang yang memiliki jimat atau patung tertentu mengalami pola hidup yang stagnan. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka untuk maju, meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Ini bisa jadi karena benda tersebut memiliki energi yang tidak sesuai dengan vibrasi pemiliknya. Seseorang yang memiliki patung atau jimat dengan energi rendah mungkin akan merasa cepat lelah, sulit mendapatkan peluang baru, atau bahkan mengalami pengeluaran yang tidak terduga secara terus-menerus. Ini bukan karena kebetulan, tetapi karena energi benda tersebut selaras dengan frekuensi kemiskinan yang terus menarik situasi serupa ke dalam kehidupan pemiliknya. Penting untuk selalu mengevaluasi benda-benda spiritual yang kita miliki. Jika setelah memiliki jimat atau patung tertentu seseorang mulai mengalami lebih banyak hambatan dalam hidup, merasa tidak nyaman, atau bahkan mengalami kemunduran finansial, maka ada kemungkinan bahwa benda tersebut membawa energi yang tidak menguntungkan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah sebuah benda masih memiliki energi positif atau tidak
adalah dengan mengamati perubahan yang terjadi dalam hidup sejak benda itu dimiliki. Jika hidup justru terasa lebih berat, penuh ketidakberuntungan, atau sering mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, maka bisa jadi benda tersebut menjadi penyebabnya. Membersihkan energi benda spiritual adalah langkah penting yang seringkali diabaikan. Jika seseorang merasa bahwa jimat atau patung mereka memiliki energi negatif, mereka bisa mencoba membersihkannya dengan cara yang sesuai dengan kepercayaan mereka, seperti menggunakan dupa, air suci, atau doa. Namun, jika setelah pembersihan, benda tersebut masih membawa dampak negatif, maka mungkin sudah saatnya untuk melepaskannya dengan cara yang benar. Melepaskan jimat atau patung yang tidak lagi membawa manfaat dapat membuka ruang bagi energi baru yang lebih positif, memungkinkan aliran rezeki kembali mengalir dengan lancar. Pada akhirnya, kekayaan dan keberlimpahan sejati tidak datang dari benda-benda luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Jimat dan patung hanyalah alat yang dapat memperkuat keyakinan dan niat seseorang, tetapi tidak bisa menggantikan usaha nyata dan pola pikir yang sehat. Jika seseorang memiliki benda spiritual tetapi tetap memiliki mentalitas kekurangan, ketakutan, atau ketergantungan, maka benda tersebut tidak akan membawa manfaat yang diharapkan. Sebaliknya, jika seseorang memiliki keyakinan kuat pada diri sendiri, bertindak dengan penuh kesadaran, dan tidak bergantung sepenuhnya pada benda-benda luar, maka keberlimpahan akan datang secara alami. Memahami bagaimana energi bekerja dalam kehidupan kita adalah kunci untuk menciptakan realitas yang lebih baik. Alih-alih hanya mengandalkan jimat atau patung, seseorang perlu memastikan bahwa pikiran, tindakan, dan lingkungan mereka selaras dengan energi kemakmuran. Dengan melepaskan benda-benda yang membawa vibrasi kemiskinan dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih kuat, serta tindakan yang lebih nyata, seseorang dapat membuka pintu menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan penuh keberlimpahan. Setiap benda yang kita miliki di sekitar kita membawa energi tertentu, baik secara sadar maupun tidak. Lingkungan tempat kita tinggal atau bekerja tidak hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat membentuk pola pikir dan bahkan menarik kejadian-kejadian tertentu ke dalam hidup kita. Banyak orang tidak menyadari bahwa barang-barang yang tampak sepele seperti barang rusak atau simbol ketidakberdayaan sebenarnya dapat memengaruhi aliran rezeki dan menciptakan hambatan dalam kehidupan mereka. Barang-barang ini menyimpan energi yang bisa memperkuat keterbatasan dan menghalangi seseorang dari meraih kemakmuran yang sebenarnya. Barang rusak seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dan dibiarkan begitu saja dalam rumah atau tempat usaha. Mungkin itu adalah jam yang sudah lama berhenti berdetak, kursi yang patah, peralatan elektronik yang tidak lagi berfungsi, atau bahkan pakaian yang sudah tidak layak pakai, tetapi tetap disimpan. Tanpa disadari, menyimpan barang-barang ini dapat mencerminkan ketidakseimbangan dalam kehidupan seseorang. Barang rusak melambangkan stagnasi, energi yang tidak mengalir, dan keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika seseorang dikelilingi oleh barang-barang seperti ini, secara tidak sadar mereka mungkin mulai merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak berkembang, mengalami kesulitan dalam mencari peluang baru, atau bahkan merasa sulit keluar dari masalah finansial yang terus berulang. Energi yang tersimpan dalam barang rusak bersifat stagnan dan tidak memiliki kehidupan. Ini menciptakan lingkungan yang juga terhambat, di mana tidak ada pergerakan ke arah pertumbuhan atau kemajuan. Dalam banyak ajaran spiritual dan prinsip energi, diyakini bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik akan membawa getaran yang sama ke dalam aspek lain dalam hidup. Jika seseorang memiliki barang-barang yang rusak dan dibiarkan begitu saja, ada kemungkinan bahwa energi yang sama akan tercermin dalam kehidupan finansial mereka. Mereka mungkin merasa sulit menemukan solusi untuk masalah keuangan, mengalami kebuntuan dalam pekerjaan, atau menghadapi situasi di mana rezeki terasa sulit mengalir dengan lancar. Beberapa orang mungkin menyimpan barang rusak dengan harapan suatu hari akan memperbaikinya. Namun, semakin lama barang itu dibiarkan, semakin besar kemungkinan bahwa benda tersebut hanya menjadi pengingat akan ketidakberdayaan dan ketidaksempurnaan. Ini bisa secara perlahan membentuk pola pikir bahwa hidup penuh dengan keterbatasan, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, atau bahwa mereka harus menerima keadaan mereka saat ini tanpa mencari perubahan. Pola pikir seperti ini sangat berbahaya
karena bisa menghalangi seseorang untuk berkembang dan mencari jalan baru dalam hidup mereka. Mereka yang hidup dikelilingi oleh barang-barang yang rusak seringkali merasa kurang bersemangat, kurang percaya diri, dan bahkan tanpa sadar menarik lebih banyak kesulitan dalam hidup mereka. Selain barang rusak, simbol ketidakberdayaan juga memiliki dampak besar terhadap energi seseorang. Simbol-simbol ini bisa berupa benda-benda tertentu yang secara tidak langsung mencerminkan keterbatasan, kelemahan, atau kekalahan. Misalnya, lukisan yang menggambarkan kesedihan, patung yang mencerminkan penderitaan, atau bahkan benda-benda yang diwariskan tetapi memiliki sejarah negatif di baliknya. Benda-benda seperti ini dapat membawa pengaruh psikologis yang kuat terhadap pemiliknya. Jika seseorang terus-menerus dikelilingi oleh simbol-simbol ketidakberdayaan, mereka mungkin mulai merasa lebih sulit untuk mencapai tujuan mereka, atau bahkan mengalami ketakutan yang tidak jelas terhadap masa depan. Dalam beberapa kasus, orang menyimpan simbol ketidakberdayaan karena memiliki nilai sentimental. Mungkin itu adalah hadiah dari seseorang di masa lalu, benda yang diwariskan oleh anggota keluarga, atau sesuatu yang mereka beli sendiri tanpa menyadari dampaknya. Namun, tanpa pemahaman yang cukup, benda-benda ini dapat memperkuat pola pikir kemiskinan dan ketidakmampuan. Sebagai contoh, seseorang yang menyimpan patung yang menggambarkan orang menangis atau berlutut dalam penderitaan mungkin tanpa sadar menarik energi yang sama ke dalam hidup mereka. Mereka mungkin merasa lebih sering mengalami kegagalan, merasa sulit untuk bangkit dari keterpurukan, atau selalu menghadapi situasi di mana mereka merasa tidak berdaya. Lingkungan yang penuh dengan simbol keterbatasan juga bisa membuat seseorang kehilangan motivasi untuk berubah. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada gunanya berusaha karena mereka terus-menerus diingatkan akan kegagalan dan keterbatasan. Ini bisa membuat seseorang terjebak dalam siklus negatif, di mana mereka merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka, selalu menghadapi hambatan dalam pekerjaan atau bisnis, dan sulit untuk menarik keberlimpahan. Padahal, perubahan kecil dalam lingkungan bisa berdampak besar terhadap energi seseorang. Dengan menghilangkan benda-benda yang membawa energi negatif, seseorang bisa mulai membuka ruang untuk energi baru yang lebih positif dan mendukung pertumbuhan. Banyak orang yang melaporkan perubahan signifikan dalam hidup mereka setelah mereka membersihkan lingkungan dari barang rusak dan simbol ketidakberdayaan. Ada yang tiba-tiba merasakan peningkatan dalam keuangan mereka, mendapatkan peluang bisnis baru, atau merasa lebih ringan secara emosional. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari perubahan energi yang terjadi dalam lingkungan mereka. Ketika seseorang mulai melepaskan barang-barang yang tidak lagi memberikan manfaat, mereka secara tidak langsung juga melepaskan keterbatasan yang selama ini menghambat mereka. Mereka mulai melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan lebih terbuka terhadap kemungkinan baru yang lebih baik. Membuang atau mengganti barang rusak, serta menghilangkan simbol ketidakberdayaan, bukan hanya tentang menciptakan ruang fisik, tetapi juga tentang menciptakan ruang dalam pikiran dan hati untuk pertumbuhan. Jika seseorang ingin menarik keberlimpahan dalam hidup mereka, mereka harus memastikan bahwa lingkungan mereka selaras dengan energi yang mereka inginkan. Barang-barang yang membawa energi negatif harus diganti dengan sesuatu yang lebih positif, seperti benda yang mencerminkan harapan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Misalnya, mengganti lukisan yang menggambarkan kesedihan dengan sesuatu yang lebih cerah dan penuh semangat, atau mengganti barang rusak dengan sesuatu yang baru dan berfungsi dengan baik. Selain membersihkan lingkungan dari benda-benda negatif, seseorang juga bisa mulai membangun kebiasaan baru yang mendukung aliran rezeki. Ini bisa mencakup menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja, mengatur barang-barang dengan lebih rapi, serta hanya menyimpan benda-benda yang benar-benar memberikan manfaat dan membawa kebahagiaan. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih positif, seseorang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka secara fisik, tetapi juga menarik energi yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya, keberlimpahan tidak hanya datang dari kerja, keras atau keberuntungan semata, tetapi juga dari bagaimana seseorang mengatur energi di sekitarnya. Lingkungan yang penuh dengan barang rusak dan simbol ketidakberdayaan bisa menjadi penghalang yang tidak disadari, menghambat pertumbuhan dan menciptakan pola hidup yang stagnan. Dengan memahami pentingnya membersihkan dan menata ulang lingkungan,
seseorang bisa mulai membuka pintu menuju kehidupan yang lebih makmur dan penuh peluang. Menghilangkan benda-benda yang membawa vibrasi kemiskinan adalah langkah awal untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, penuh semangat, dan terbuka terhadap keberlimpahan dalam segala aspek. Melepaskan benda-benda yang membawa energi negatif dan membersihkan ruang di sekitar kita bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang membuka jalan bagi perubahan yang lebih besar dalam hidup. Setiap benda yang kita simpan memiliki energi tersendiri, dan jika energi itu bersifat stagnan atau negatif, maka tanpa disadari kita terus-menerus terhubung dengan keterbatasan yang diwakili oleh benda tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mengundang kemakmuran dan keberlimpahan dalam hidupnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melepaskan benda-benda yang tidak lagi mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan mereka. Proses ini dimulai dengan kesadaran. Banyak orang menyimpan barang-barang tanpa benar-benar memikirkan alasan di baliknya. Kadang-kadang, benda itu disimpan karena memiliki nilai sentimental, meskipun sebenarnya membawa kenangan yang menyakitkan atau energi yang tidak menyenangkan. Ada juga yang menyimpan benda hanya karena merasa sayang untuk membuangnya, meskipun benda tersebut sudah rusak atau tidak lagi digunakan. Kesadaran akan dampak energi dari benda-benda di sekitar kita adalah langkah awal untuk melakukan perubahan. Seseorang harus mulai melihat setiap benda dengan lebih dalam, bertanya kepada diri sendiri, apakah benda itu benar-benar membawa manfaat atau justru menghalangi kemajuan mereka. Setelah menyadari benda mana saja yang membawa energi negatif, langkah berikutnya adalah melepaskannya. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis benda tersebut. Jika itu adalah benda yang rusak, lebih baik segera dibuang atau diperbaiki jika masih memungkinkan. Jika itu adalah benda dengan sejarah negatif atau membawa kenangan buruk, mungkin saatnya untuk melepaskannya dengan cara yang lebih simbolis, seperti melakukan ritual sederhana sebelum membuangnya, sebagai tanda bahwa seseorang siap melepaskan keterbatasan yang diwakili oleh benda tersebut. Jika benda itu adalah sesuatu yang pernah memiliki makna, tetapi sekarang sudah tidak relevan lagi, memberikannya kepada orang lain, yang mungkin lebih membutuhkannya, bisa menjadi pilihan yang baik. Selain melepaskan benda-benda yang tidak lagi dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah membersihkan energi di lingkungan sekitar. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membersihkan rumah atau tempat kerja secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal kebersihan fisik, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang lebih segar dan terbuka bagi energi positif. Menata ulang barang-barang, membuang barang yang tidak terpakai, dan memastikan setiap sudut rumah mendapatkan cahaya dan udara segar bisa membantu mengalirkan energi baru yang lebih baik. Banyak tradisi spiritual menyarankan untuk membuka jendela lebar-lebar, menyalakan dupa atau lilin, dan bahkan menggunakan suara seperti lonceng atau mantra untuk mengusir energi lama yang stagnan. Selain metode tersebut, ada juga cara lain yang lebih spesifik untuk membersihkan energi negatif di rumah dan dalam diri sendiri. Membersihkan energi bisa dilakukan dengan garam, air, atau tanaman yang menyerap energi negatif. Misalnya, menabur garam di sudut ruangan, membersihkan lantai dengan air lemon, atau menaruh tanaman seperti lidah mertua. Selain lingkungan, pikiran dan emosi juga perlu dibersihkan dengan afirmasi positif, meditasi, dan kesadaran diri. Mengundang kemakmuran dapat dilakukan dengan menata lingkungan lebih positif, menggunakan simbol keberlimpahan, serta membangun kebiasaan seperti bersyukur dan memberi. Pada akhirnya, melepaskan energi negatif dan pola pikir yang menghambat akan membuka jalan bagi kehidupan yang lebih makmur.